A True Martial World, Bab 216. Judul, Penampilan Elegan Satu Bata Itu. Yi Yun sekarang menjadi selebriti. Jika dikatakan bahwa pemeran utamanya adalah Chu Xiaoran dan Qiu Niu, maka Yi Yun akan menjadi pemeran pendukung terpenting. Pertarungan tim tag Yi Yun dengan asosiasi Hongdao telah menarik perhatian banyak orang. Banyak yang ingin melihat sejauh mana Yi Yun bertahan. Yang lainnya yakin bahwa Yi Yun akan dikalahkan oleh Feng Hai di babak pertama. For Bully Lords bukanlah orang biasa. Untuk mencapai nama yang menonjol di ibu kota adalah sesuatu yang tidak bisa diperoleh hanya dari latar belakang atau kekayaan mereka. Feng Hai sendiri berada di peringkat 10.750. Di depannya, ada beberapa kultivator veteran yang gagal masuk 10.000 teratas. Tidak termasuk mereka, Feng Hai berada di peringkat sekitar 300 di antara pemula. Peringkat ini sangat luar biasa. Di antara penonton, ada seorang gadis muda berpakaian hijau. Dia ingin tahu menatap Yi Yun. Jadi itu Yi Yun. Gadis berbaju hijau ini berukuran kecil dan dia memiliki citra yang lucu. Dia adalah putri muda dari adipati pelindung dari keluarga kerajaan Taiyah, Chu Xiaoran. Selain Chu Xiaoran, ada seorang pemuda setinggi 1,9 meter. Dia mengenakan baju besi kristal dan alisnya dicukur. Sebagian besar rambutnya dicukur, menyisakan 1 inci rambut di tengah kepalanya. Rambut yang tersisa ini sangat panjang, mencapai sampai ke punggungnya. Pemuda ini menyilangkan tangan di dadanya. Kakinya terentang saat dia duduk di bangku batu seperti sedang dalam posisi menunggang kuda. Punggungnya tegak dan dia tampak agung. Pria ini tampak seperti remaja berusia 18 hingga 19 tahun, tetapi sebenarnya dia berusia 13 tahun. Dia adalah Qiu Niu. Qiu Niu tersenyum dan berkata, "Anak ini menarik. Kamu mungkin tidak tahu ini, tapi dia berasal dari Cloud Wilderness. Dia berasal dari latar belakang yang buruk, jadi untuk mendapatkan prestasinya saat ini, itu sangat sulit. Aku memiliki firasat bahwa Yi Yun tidak berbahaya saat ini, tapi dia adalah berlian yang kasar. Di masa depan, dia mungkin menjadi ancaman bagimu dan aku." Oh, Chu Xiaoran menunjukkan tatapan aneh di matanya. Di masa depan, dia akan bersaing untuk peringkat 1 dari Heaven Roll of Honor bersama kita? Mungkin. Qiu Niu mengangguk. Baik itu Qiu Niu atau Chu Xiaoran, keduanya memiliki tujuan untuk menjadi yang pertama di surga atau bumi di masa depan. Ketika Qin Haotian dan kelompoknya meninggalkan kota surgawi Taiyah setelah berlatih di kota surgawi Taiyah selama 5 tahun, tidak akan sulit bagi Qin Haotian dan Chu Xiaoran untuk berada di peringkat teratas. Yang sulit bagi mereka adalah menyelesaikan tujuan ini dalam waktu 5 tahun. "Xiaoran, aku ingin titik kemuliaan tempat pertama pemula ini. Jangan bertarung denganku karena itu." Qiu Niu menjilat bibirnya saat dia berkata kepada Chu Xiaoran. Chu Xiaoran tertawa. "Itu tergantung apakah kamu memiliki kemampuan. Kita sudah lama tidak berkompetisi." Qiu Niu dan Chu Xiaoran sudah saling kenal sejak lama dan mereka berteman. Keduanya memiliki kelebihan masing-masing dan tidak ingin mengakui yang lain. "Yi Yun, cepat naik ke panggung untuk menerima penilaianmu." Ketika penegak hukum mengumumkan namanya, Feng Hai tidak sabar untuk melompat ke panggung alam liar surgawi. Dengan pedang lebar besar di tangan, dia dipenuhi dengan semangat juang. "Aku ingin menjadi luar biasa hari ini." Feng Hai berteriak di dalam hatinya. Dia merasa bahwa hidupnya yang luar biasa dimulai hari ini. Dan Yi Yun akan menjadi batu asah pertamanya sejak ia memasuki kota surgawi Taiyah, jika Yi Yun layak. Yi Yun dengan santai berjalan ke atas panggung. Dengan 1000 tentara sabar di belakang punggungnya seperti tiang bendera, dia tampak sedikit aneh. "Haha, kamu juga menggunakan pedang dan kamu lebih pendek dari pedangmu." Feng Hai adalah yang tinggi di antara kombinasi Lofty, si pendek, gendut, dan scrawny. Makanya, dia bangga dengan tinggi badannya. "Cabut pedangmu. Karena kita semua menggunakan pedang, aku akan memberitahumu hari ini apa artinya memiliki pedang." Pedang Feng Hai sangat berbeda dari pedang Yi Yun. Yi Yun memiliki pedang panjang dan metode serangannya mirip dengan tombak. Itu terkenal karena kecepatan dan ketajamannya. Tapi pedang punggung tebal Feng Hai bagus dalam serangan langsung. Mereka adalah dua jenis senjata yang sangat berbeda. "Mencabut pedangku?" Yi Yun melirik Feng Hai. Tidak perlu menggunakan 1000 tentara sabar melawan Feng Hai karena tidak mudah digunakan. Kota surgawi Taiyah telah menetapkan aturan bahwa jika seseorang dengan sengaja membunuh orang lain dalam kompetisi, mereka akan dihukum mati. Membunuh orang lain secara tidak sengaja berarti penjara. Asosiasi Hongdao berencana untuk menggunakan pertempuran tag team untuk menyebabkan Yi Yun terbaring di tempat tidur selama beberapa bulan, tetapi mereka tidak berani menyakiti kehidupan Yi Yun. Jika Yi Yun menggunakan 1000 tentara sabar dengan Radiant Sun King-nya, panggung alam liar surgawi, yang dibuat dengan tungsten ungu, dapat dengan mudah dipotong. Kekuatan seperti itu mungkin secara tidak sengaja menyebabkan kematian Feng Hai.
Bahkan tanpa Radiant Sun Qi, Yi Yun merasa bahwa 1000 tentara saber dapat dengan mudah menghancurkan pertahanan Feng Hai. Panjang bilah Tausat Army Saber cukup untuk membelah seekor kuda, dan karena mereka memiliki celah dalam kekuatan mereka, dia harus mengendalikan pedangnya sepanjang waktu, jadi itu tidak ada gunanya. Dan 1000 tentara saber memiliki tepi di kedua sisi. Bahkan jika dia menggunakan tulang belakang pedang untuk menyerang, Feng Hai mungkin tidak bisa menerimanya. Jadi lebih baik jika dia tidak menggunakannya sama sekali. Yi Yun menggelengkan kepalanya dengan tenang. Dia mengingat ungkapan yang biasa terlihat dalam novel legendaris dari kehidupan masa lalunya. Karena itu, dia perlahan berkata kepada Feng Hai, "Pedang aku tidak mudah ditarik, tapi begitu terhunus, ia akan melihat darah." Ketika dia mengatakan ini, semua orang yang hadir terkejut. Butuh beberapa saat sebelum orang-orang dapat mengatur ulang diri mereka sendiri dan mereka mengerti apa yang dimaksud Yi Yun. Dia merasa bahwa Feng Hai tidak layak untuk dia menarik senjatanya. Apakah orang ini sehat dalam pikirannya? Apa dia tidak tahu berapa banyak orang di belakangnya yang mengamatinya? Semuanya lebih kuat dari yang lain. Feng Hai awalnya terpana oleh kata-kata Yi Yun, lalu dia menjadi sangat marah. Dia ingin mengalahkan Yi Yun yang meremehkannya. Tapi sedetik kemudian, dia tidak lagi marah. Tidak ada alasan untuk marah pada orang bodoh. Ketika dihadapkan dengan pertarungan tim tag, bahkan mereka yang percaya diri dengan kekuatan mereka akan mempersiapkan diri. Namun, Yi Yun tidak peduli tentang itu, seolah-olah itu tidak ada hubungannya dengan dia. Dia bahkan berani menyombongkan diri bahwa dia tidak akan menarik pedangnya. Ini jelas berarti dia gila. Orang-orang dari asosiasi Hongdao memandang Yi Yun sejenak sebelum tertawa terbahak-bahak. Mereka semua merasa bahwa Yi Yun adalah seorang idiot yang tak kenal takut. Tidak heran dia begitu tenang. Seperti kata pepatah, ahli Sein khawatir, tetapi orang bodoh tidak takut. Jangan salah paham, aku mungkin tidak menarik pedangku, tapi aku akan tetap memilih senjata. Yi Yun melambaikan tangannya. 1000 tentara saber tidak mudah digunakan karena dia mungkin secara tidak sengaja menyebabkan kerusakan serius pada Feng Hai. Ini akan menimbulkan masalah bagi dirinya sendiri. Tapi rasanya tidak enak tanpa senjata. Kekuatan tinju memiliki kerugian. Bukannya Yi Yun tidak bisa berurusan dengan Feng Hai, tapi terlalu banyak orang di belakangnya. Akan terlalu melelahkan untuk menggunakan tinjunya. Dia bahkan mungkin akan berakhir dengan kepalan tangan yang memar. Jika dia bisa menghemat energi, mengapa tidak melakukannya? Karena pertempuran ini, Yi Yun telah melepas gaun merkuri mengalir dan siap dengan perlengkapan ringan. Yi Yun berjalan ke tepi panggung dengan sikap tenang. Semua orang menatapnya, bertanya-tanya apa yang akan dilakukan Yi Yun selanjutnya. Ada 18 senjata di sekitar ring. Apakah kamu ingin memilih dari senjata di sini? Wasit bertanya. Senjata-senjata ini ditempatkan di sisi panggung untuk digunakan para kultivator. Iya, Yi Yun mengamati berbagai pedang, pedang tombak dan tombak. Dia tidak bisa menggunakan semua ini. Yi Yun memutuskan untuk menggunakan senjata tumpul. Itu mudah untuk dipegang dan tidak ada rasa takut bahwa dia akan secara tidak sengaja membunuh seseorang dengan itu. Yah, ini sepertinya bagus. Apa ini? Yi Yun mengambil sepotong logam persegi panjang dari rak senjata. Panjangnya sekitar 1 kaki dan selebar telapak tangan orang dewasa. Oh, kamu tidak bisa menggunakan ini. Wasit menggelengkan kepalanya. Ini adalah senjata ajaib. Namanya adalah Heaven Up Heaval Seal. Seorang kultivator alam Yuan Foundation yang khas dapat menggunakan Yuan Qi tubuhnya untuk mengarahkan senjata ini untuk membunuh. Selain itu, Heaven Up Heaval Seal memiliki teknik arai yang sangat bagus di dalamnya. Jika kamu tidak mengetahuinya, kekuatan Heaven Up Heaval Seal akan sangat berkurang. Tidak ada yang berharap Yi Yun mengetahui teknik arai. Adapun dia mencapai ranah Yuan Foundation, itu tidak mungkin. Secara alami, dia tidak bisa mengeluarkan kekuatan Heaven Up Heaval Seal. Begitu, Yi Yun mendengar wasit berbicara, tapi tidak ada yang benar-benar masuk ke telinganya. Apa Heaven Up Heaval Seal? Setelah memberikan semua penjelasan yang tidak masuk akal dan memberinya nama yang luar biasa, terus terang, itu hanya sepotong batu bata. Apa yang mengarahkannya untuk membunuh? Yang perlu dilakukan hanyalah memukul kepala seseorang. Yi Yun memegang segel pergolakan surga dan menimbangnya di tangannya. Ukurannya sama dengan batu bata dan dia bisa dengan mudah memegangnya di tangannya. Kembali ketika Yi Yun belajar, dia pernah bertarung dengan orang lain sebelumnya. Dengan batu bata di tangan, Yi Yun sepertinya mengingat perasaan mereka tadi. Kamu benar-benar ingin menggunakan Heaven Up Heaval Seal? Wasit memandang Yi Yun saat ia membawa segel pergolakan surga di atas panggung. Dia tidak bisa memahaminya karena dia baru saja menjelaskannya dengan sangat jelas. Namun, Yi Yun tidak mengindahkan nasihatnya. Apa yang dia lakukan? Benar, aku akan menggunakan ini. Yi Yun membawa batu bata dan berjalan dengan tenang di atas panggung.
Asosiasi Hongdao semua tertawa dengan punggung membungkuk saat mereka melihat Yi Yun sebagai badut. Apakah dia benar-benar di sini untuk bersaing dan bukan di sini untuk bermain-main? Untuk menghadapi orang dengan kecerdasan abnormal, seseorang tidak dapat melihatnya sebagai orang normal. Pada saat ini, tidak hanya asosiasi Hongdao, bahkan Zhou Kui, Song Zijun dan rekan-rekannya yang sangat percaya diri dengan Yi Yun pun terkejut. Mereka tidak tahu harus berkata apa. Bagaimana Yi Yun bisa mengetahui teknik RAI? Dia pasti tidak bisa menggunakan Heaven Up Haval Seal ini. Bisakah kita mulai? Wasit arena sangat berbudaya. Bahkan dengan kejadian aneh seperti itu, dia hanya menatap Yi Yun dengan aneh. Setelah itu, dia tidak banyak bicara dan fokus pada kompetisi. Oh, benar, aku punya sesuatu. Yi Yun yakin memiliki banyak hal. Aku mendengar bahwa asosiasi Hongdao telah membuka kolam taruhan. Aku sebelumnya telah membeli 5.000 rune sisik naga sehingga aku bisa bertahan lebih dari 20 pertandingan. Aku ingin tahu apakah mereka dapat membayar atau tidak. Rasio pembayaran tertinggi untuk Yi Yun menyelesaikan 20 pertandingan adalah pada pukul 1.10. Tetapi kota surgawi Tai'ah tidak mendorong orang untuk mendapatkan sumber daya dari keberuntungan seperti perjudian. Dengan demikian, ada pajak 40%. Juga, ada batas taruhan 5.000 rune sisik naga. Tentu saja, Yi Yun memasang taruhan maksimum. Jika dia bisa menang, dia akan menerima 50.000 rune sisik naga dan dia harus membayar pajak 20.000. Tetapi yang paling penting adalah asosiasi Hongdao harus memiliki kemampuan untuk membayar. Faktanya, 50.000 rune sisik naga adalah jumlah yang besar bahkan untuk asosiasi seperti asosiasi Hongdao. Bagaimanapun, Li Hong hanyalah seorang kultivator tahun kedua. Hahaha. Feng Hai hampir tertawa terbahak-bahak. 20 pertandingan ke atas? Dia selalu berpikir bahwa Yi Yun memiliki beberapa kemampuan. Tapi sekarang, Yi Yun memainkan berbagai pertunjukan lucu dan dia ingin memenangkan lebih dari 20 pertandingan. Dia benar-benar memiliki mimpi yang tinggi. Anggota asosiasi Hongdao lainnya tertawa terbahak-bahak. Orang ini pasti pelawak yang diundang oleh roh monyet kuno. Dia datang ke sini untuk memberi mereka rune sisik naga dan dia membuat mereka tertawa terbahak-bahak. Mereka benar-benar bahagia bertemu orang yang begitu hebat. Ya, kita bisa mulai. Yi Yun mengangguk, dan wasit mengumumkan dimulainya pertandingan. Mata semua orang tertuju pada tahap alam liar surgawi. Mereka ingin melihat bagaimana pertandingan luar biasa ini akan berlangsung. Saat ini, Feng Hai berhenti tertawa. Tertawa adalah satu hal, tetapi dalam sebuah kompetisi, Feng Hai akan tetap fokus. Dia bertaruh 1.000 rune sisik naga dan cincin spasial untuk pertandingan ini. Li Hong berulang kali memerintahkan mereka untuk tidak meremehkan Yi Yun, agar mereka tidak gagal dalam tugas yang mudah. Meskipun sekarang sudah jelas bahwa Yi Yun kemungkinan besar adalah seorang yang idiot, dia masih ingin menyalahgunakan retret ini. Feng Hai membuka postur tubuhnya dan mulai bergerak dengan sangat cepat di atas panggung tungsten ungu. Orang-orang melihat tubuh Feng Hai kabur, dan mendengar serangkaian suara langkah kaki. Ta-ta-ta-ta-ta. Feng Hai secepat kilat, dan pada hal yang sama dia mulai melambaikan pedangnya. Pedang emas menebas pedang kita jam yang memotong udara, mengeluarkan suara yang menusuk telinga. Itu adalah Belton Steps dan Golden Wind Saber dari keluarga Feng. Seseorang di tribun berkata, banyak kultivator tidak memiliki rune sisik naga yang cukup untuk ditukar dengan teknik kultivasi, jadi kebanyakan dari mereka menggunakan teknik kultivasi keluarga mereka sendiri. Beberapa klan keluarga memiliki teknik berkualitas tinggi yang diturunkan dari generasi ke generasi. Mengambil keluarga Feng sebagai contoh, sebagai salah satu klan keluarga besar di ibu kota. Belton Steps dan Golden Wind Saber adalah keterampilan landasan klan keluarga mereka. Meskipun Feng Hai hanya bisa menunjukkan sedikit formasi dari mereka, itu tetap mengesankan. Dipuji oleh banyak elit di sekitarnya, kesombongan Feng Hai sangat meningkat. Dia baru berusia 13 tahun, usia yang paling membutuhkan pengakuan. Segera, Feng Hai merasa sangat senang menjadi bintang panggung. Dia tidak lagi terburu-buru untuk menyerang Yi Yun. Sebagai gantinya, dia mulai mendemonstrasikan Belton Steps dan Golden Wind Saber. Saber tidak memiliki rasa takut, royalti di antara senjata, nada lonceng diam, perjalanan 1.000 mil. Feng Hai mulai membacakan puisi yang dibuat untuk Belton Steps dan Golden Wind Saber oleh kepala keluarga Feng sebelumnya yang digunakan sebelum membunuh musuh. Dia menyerang dengan gagah berani dan bersemangat ke arah Yi Yun. Langkah pertama teknik pedang keluarga Feng. Golden Wind Jade Deo. Feng Hai menebas ke bawah. Tebasan ini diikuti oleh banyak angin emas, yang merupakan alasan nama cantik dari gerakan itu. Pada saat itu, angin yang bergejolak dan kilatan pedang yang tak terhitung jumlahnya menjebak Yi Yun di dalamnya. Swiss, Swiss, Swiss. Dengan kilatan keemasan, permukaan logam tungsten ungu sesaat dipenuhi dengan tanda.
Tapi saat ini, sosok Yiyun bergerak. Dia mendemonstrasikan tahap kesuksesannya yang besar dari minute subtlety. Seolah-olah dia menyatu dengan lingkungan sekitarnya. Kilatan Golden Wind Saber dihindari olehnya dengan mudah. Pedang Feng Hai sangat cepat. Bagaimanapun, itu adalah teknik pedang pusaka keluarga Feng. Setelah digunakan, kilatan pedang menjadi rumit dan muncul secara sembarangan. Untuk menghindarinya, seseorang harus menghitung lintasan semua kilatan, memanfaatkan setiap ruang. Tapi Yiyun masih berhasil melangkah ke pusaran pedang. Meskipun pedangnya tajam, itu tidak bisa menyakitinya sama sekali. Penonton di sekitarnya semuanya elit. Mata mereka tajam dan bisa dengan jelas melihat gerakan Yiyun dalam kilatan pedang. Apa? Dia benar-benar menghindari itu? Kecepatan Yiyun terlalu cepat. Dia bisa berkelok-kelok melalui kilatan pedang tebal. Teknik gerakan ini mengerikan. Tiba-tiba, sosok Yiyun menghilang. Hah? Feng Hai menggigil saat pupil matanya berkontraksi. Ketika Yiyun menghindari gelombang serangan pedang pertamanya, dia mulai waspada tinggi. Tapi sekarang melihat Yiyun tiba-tiba menghilang, Feng Hai segera menggunakan Belton Steps-nya untuk mundur tanpa berpikir. Dia ingin menjauhkan diri untuk membuat rencana ke depan. Tetapi pada saat yang sama, saat dia melompat mundur, dia merasakan aliran niat membunuh di belakangnya. Yiyun sudah bergerak ke belakang Feng Hai. Adegan ini mengejutkan seluruh penonton. Bagaimana bisa, orang-orang tidak memiliki kesempatan untuk waspada. Yang mereka lihat hanyalah Yiyun yang mengangkat tangannya, memukul dengan batu bata. Tidak, itu pasti segel penentang surga, di belakang kepala Feng Hai. Enyah, bang, dengan suara yang tajam, itu terdengar seperti bola polo yang dipukul oleh klub polo. Feng Hai ingin menoleh, tetapi dia merasakan bagian belakang kepalanya bergetar. Sepertinya dia dipukul oleh palu yang berat. Dengan itu, dia merasakan dunia berputar di sekelilingnya. Dia menjadi pusing dan mulai melihat bintang. Tubuh Feng Hai, yang awalnya mundur, telah dihentikan oleh serangan batu bata Yiyun. Feng Hai hampir saja jatuh ke tanah. Dia nyaris tidak menopang tubuhnya dengan pedang emas. Dia merasa bagian belakang kepalanya lengket. Dia jelas berdarah. Apa-apaan? Feng Hai telah dipukuli sampai pada titik di mana proses mentalnya melambat. Dia tidak bisa bereaksi terhadap banyak hal saat tubuhnya goyah. Dia menoleh dengan susah payah untuk melihat bagaimana Yiyun menyerangnya. Tapi penglihatannya menjadi kabur. Sosok Yiyun seperti pek kabur. Oh, cukup kuat. Yiyun ragu-ragu dan dia sedikit terkejut. Setelah itu, dia mengangkat batu bata itu tanpa ragu dan membanting ke bawah. Batu bata ini menghantam dahi Feng Hai. Bang, suara melon yang matang dipukul keluar, jelas dan jernih. Feng Hai, yang tidak mendapat kesempatan untuk melihat Yiyun dengan jelas merasakan penglihatannya menjadi hitam. Tubuhnya seperti mie yang terlepas dari sepasang sumpit, kehilangan penyangga tulangnya. Setelah beberapa perjuangan yang sulit, dia benar-benar lemas di tanah. Mulutnya berbusa saat anggota tubuhnya bergerak-gerak. Darah Feng Hai dari kepalanya memercik dengan cepat membentuk kolam. Ketika orang-orang melihat ini, mereka menjadi konyol. Yiyun benar-benar menggunakan Heaven Up Heaval Seal sebagai batu bata dan mengalahkan Feng Hai yang menggunakan Belton Steps dan Golden Wind Saber ke tanah dengan 2 serangan. Gerakan mencolok itu kalah dari batu bata. Feng Hai yang agung, salah satu dari 4 master pengganggu ibu kota, telah dikalahkan oleh Yiyun. Ini tak tertahankan untuk ditonton. Adapun anggota asosiasi Hongdao, terutama 3 lainnya dari Raja 4 Buli, mulut mereka ternganga. Mata mereka lurus saat membatu. Mereka tidak bisa mengucapkan sepatah kata pun. Mereka baru saja gemetar karena tertawa, tetapi sekarang, mereka bahkan tidak bisa menangis. Apa-apaan ini? Bab 217. Judul, tidak peduli seberapa bagus seni bela dirimu, kamu akan dijatuhkan dengan batu bata. Orang-orang dari asosiasi Hongdao tercengang untuk waktu yang lama, baru setelah Feng Hai mengeluarkan genangan besar di atas panggung, ketiga orang dari Four Bully Lord bereaksi. Kakak Hai, kakak kedua, mereka bertiga bergegas dan melihat bahwa saudara mereka telah dipukuli dengan kejam. Ketiga penguasa bully mengangkat Feng Hai, dan yang mereka lihat hanyalah benjolan besar di dahi Feng Hai dan benjolan besar lainnya di belakang kepalanya. Kedua benjolan itu sangat menonjol. Jika seseorang melihatnya dari samping, itu akan terlihat seperti beruang dengan 2 telinga kecil. Penampilan ini membuat orang bingung harus tertawa atau menangis. Kakak Hai, 4 raja pengganggu mengguncang Feng Hai. Semua dari mereka menatap dengan sekuat tenaga. Mereka tidak percaya bahwa pertarungan Feng Hai dan Yiyun bisa seperti itu. Sebenarnya, semua elit yang hadir tidak bisa mempercayainya. Ini tidak berjalan sesuai dengan naskah. Feng Hai jelas menggunakan gerakan yang luar biasa, dan itu ditunjukkan dengan indah. Itu setelah semua teknik rahasia keluarga Feng ibu kota
Seberapa buruk itu? Sinar pedang, aura, gerakan, kekuatan angin. Sangat sempurna. Semua orang mengira Feng Hai akan memamerkan keahliannya. Tapi, pada saat ini, bagaimana dia? Dijatuhkan oleh satu bata Yiyun? Tidak peduli bagaimana itu dianalisis, batu bata Yiyun bukanlah sesuatu yang istimewa. Serangannya langsung dan tidak ada teknik kultivasi yang mewah. Faktanya, tidak ada teknik yang terlibat, tapi hasilnya konyol. Itu seperti seorang guru seni bela diri dari klan keluarga bela diri memperagakan satu set tinju tai chi yang indah di dojo kelas atas. Sementara dia berencana untuk berteman dengan orang lain melalui seni bela diri dan bertemu dengan semua pahlawan dunia, seorang bajingan di jalan bergegas maju dan menghajar guru itu dengan batu bata. Ini adalah pengalaman yang menakjubkan. Banyak keluarga keturunan klan tidak bisa menerimanya. Apakah Feng Hai ceroboh? Yiyun menggunakan Heaven Up Heaval Seal sebagai batu bata, dan dia tidak menghindari. Asosiasi Hongdao mencoba mencari alasan untuk Feng Hai karena mereka tidak dapat menerima hasilnya. Pertempuran berakhir terlalu cepat, itu terlalu dramatis. Mereka lebih percaya bahwa pertempuran ini hanyalah selingan. Banyak dari mereka bertaruh besar-besaran melawan Yiyun. Di antara mereka, jumlah paling sedikit yang dipertaruhkan orang adalah 800-900 rune sisik naga. Bahkan ada lebih banyak orang yang mengambil milik keluarga mereka seperti ramuan, relik, cincin spasial, dan lainnya. Mereka benar-benar mempertaruhkan semua aset mereka. Tentu saja, mereka tidak percaya bahwa Yiyun lebih kuat dari mereka. Tapi, di sisi lain, Qiunyu mengusap dagunya dan menatap Yiyun dengan penuh arti. Yiyun ini cukup kuat. Aku baru saja meremehkannya. Iya, di samping Qiunyu, Chu Xiaoran sedikit mengangguk. Meskipun Feng Hai menganggap enteng Yiyun, bahkan jika dia telah mengerahkan seluruh kemampuannya, dia pasti tidak akan menjadi tandingan Yiyun. Yiyun sangat kuat. Anak ini menarik. Mata Qiunyu berbinar. Dia suka berdebat dengan para ahli. Yiyun sudah bisa membangkitkan minatnya. Panggung alam liar surgawi, Yiyun versus Feng Hai, Yiyun menang. Saat ini, wasit mengumumkan akhir pertandingan. Yiyun menyimpan batunya dan terhuyung-huyung di atas panggung. Saat ia kembali ke tribun penonton, Yiyun berbalik dan berkata, "Wasit, aku akan meminjam batu bata ini." Yiyun melakukan ini saat dia mengucapkan selamat tinggal. Saat wasit mendengar ini, dia terdiam. Dia terbatuk 2 kali dan berkata, "Senjata ini disebut segel penopang surga." Oh ya, kurang lebih sama. Aku menemukan senjata ini cukup berguna. Terima kasih, kata Yiyun dengan nada santai. Kata-katanya membuat banyak orang memutar mata. Bahkan wasit tanpa ekspresi mau tidak mau menggerak-gerakkan bibirnya beberapa kali setelah mendengarnya. Apa-apaan? Bagaimana bisa segel pergolakan surga yang diproduksi dengan susah payah ini digunakan dengan cara ini? Jika orang yang menghasilkan Heaven Up Heaval Seal tahu bahwa senjatanya yang diproduksi sendiri dipuji dengan cara seperti itu, sungguh mengherankan apa yang akan dia pikirkan. Karena itu, Yiyun kembali ke kursinya. Zhou Kui dan Song Zijun memandang Yiyun seolah-olah dia adalah monster. Dia pada dasarnya adalah spesies primordial humanoid. Tidak diketahui ramuan apa yang dia makan saat tumbuh dewasa yang memungkinkan dia menggunakan segel penentang surga sebagai batu bata untuk menjatuhkan Feng Hai pingsan. Yiyun meletakkan batu bata dengan aura yang mendominasi di atas meja batu di depannya. Permukaan batu bata itu bahkan berlumuran darah. Itu menakutkan. Ini benar-benar, tidak peduli seberapa bagus seni bela dirimu, kamu akan dijatuhkan dengan batu bata. Apapun yang disebut Belton Steps dan Golden Wind Saber sama sekali tidak berhasil di depan batu bata. Yiyun mulai bermeditasi untuk mengistirahatkan pikirannya. Kompetisi peringkat rookie terus berlanjut di arena. Dengan ini, orang-orang asosiasi Hongdao menjadi lebih membisu. Mereka tidak lagi berteriak. Selain sesekali naik panggung untuk bertanding, sisa waktunya mereka layu. Dengan batu bata di atas kepala mereka yang bisa jatuh kapan saja, bagaimana mereka bisa tertawa? Sialan, kita harus membalas dendam Brother Hai. Feng Hai telah makan obat untuk luka-lukanya, tetapi karena 2 serangan batu bata, dia masih tidak sadarkan diri. Kemunduran ini tidak hanya menyebabkan kerusakan fisik bagi Feng Hai, tetapi sebagian besar juga merusak jiwanya. Feng Hai awalnya tampak tak terbendung. Saat dia mendemonstrasikan keahlian rahasia keluarganya untuk tampil luar biasa, dan saat dia mencapai puncak dalam hidupnya, 2 pukulan Yiyun mengubah segalanya. Itu jelas bukan perasaan yang bagus. Hati-hati, anak ini sangat aneh, kata yang tertua di antara 4 Raja Buli. Orang berikutnya yang bertempur dengan Yiyun juga salah satu dari 4 master pengganggu. Mereka sama sekali tidak bisa mengulangi kesalahan yang sama. Jika mereka melakukannya, mereka akan benar-benar kehilangan muka sebagai Four Bully Lord. Kakak keempat, selanjutnya kau naik. Pastikan untuk mencerahkan matamu. Awasi punggungmu.
Jika kamu dikalahkan olehnya, kita, For Bully Lord akan menjadi lelucon di ibu kota. Kita tidak akan memiliki wajah untuk bercampur di lingkaran ibu kota lagi. Aku mengerti kakak, monyet kurus di For Bully Lords menepuk dadanya sebagai jaminan. Kakak, aku tidak berani mengatakan tentang hal lain, tapi kau mengenalku. Kecepatanku adalah yang tercepat di antara kita berempat. Mataku juga yang paling tajam. Akan lebih baik jika aku tidak secara diam-diam menyerang orang lain, agar orang lain secara diam-diam menyerangku. Mustahil, monyet kurus itu sangat percaya diri. Gerakannya sangat cekatan, dan keluarganya memiliki keterampilan gerakan terbaik. Scrawny memiliki bakat hebat dalam keterampilan gerakan, jadi setelah mempelajari keterampilan gerakan ini selama bertahun-tahun, dia telah menyempurnakan 3 level pertama. Banyak orang yang bahkan melampaui Scrawny dalam level kultivasi tidak bisa menyerangnya. Akibatnya, gendut merasa lega karena Scrawny berada di urutan berikutnya. Dia bisa melihat bahwa tidak realistis bahwa Scrawny dapat mengacaukan Yiyun, tetapi itu tidak masalah. Dengan keterampilan gerakan Scrawny, dia bisa tetap tak terkalahkan untuk waktu yang lama, dan itu sudah cukup. Lagi pula, mereka sedang melakukan pertarungan tim tag. Dengan mengkonsumsi kekuatan Yiyun, ketika dia dan si pendek naik ke atas panggung, mereka pasti bisa menghabisi Yiyun. Setelah Yiyun menyelesaikan pertandingannya, dia beristirahat selama hampir 1 jam. Selama periode ini, Yiyun juga menonton pertandingan di antara para pemula, tapi tidak banyak yang bisa dilihat. Sebelum ia mempelajari teknik suci Tai, teknik kultivasi orang-orang ini mungkin akan menerangi mata Yiyun. Tapi sekarang, dengan teknik suci Tai, teknik kultivasi ini terlihat sangat umum dan Yiyun tidak lagi terkesan. Pertandingan berlangsung satu demi satu. Peringkat rookie juga terus berubah. Beberapa pemula luar biasa di arena. Mereka meninggalkan panggung sambil tersenyum. Yang lainnya kalah telak di arena. Karena mereka tidak memenuhi harapan mereka sendiri, mereka sangat mundur. Ini adalah sesuatu yang harus dilalui oleh semua kultivator kota surgawi Tai. Cara seni bela diri mengalami untung dan rugi. Terkadang, imbalan dari alam mistik mungkin membuat kamu sangat gembira selama 100 tahun. Tetapi ada kalanya bencana dapat menghancurkan semua anggota tubuhmu, dan bahkan mungkin melumpuhkan semua seni bela dirimu. Seseorang harus bisa merasakan kegembiraan dan penderitaan yang luar biasa saat berlatih seni bela diri. Sebaliknya, kekalahan dalam persaingan peringkat rookie hanyalah langkah awal. Yiyun awalnya ingin melihat pertempuran Chu Xiaoran dan Qiu Niu, tetapi tidak satupun dari mereka pernah naik. Setelah berpikir lebih jauh, Yiyun menyadari bahwa tidak ada yang berani mengacaukan mereka karena mereka kuat. Tidak ada yang akan memberikan runi sisik naga kepada orang lain dan dipukuli pada saat yang sama. Hanya seseorang yang sangat kaya seperti dirinya yang berada di peringkat ketiga dan terlihat sangat lemah yang akan menarik begitu banyak kebencian sehingga mereka ingin menggigitnya. Nak, apakah kamu baru saja menerobos lagi? Saat ini, Botakin berjalan ke Yiyun. Dia menamparkan punggung Yiyun. Ketika Botakin melihat pertempuran Yiyun sebelumnya, dia bisa merasakan bahwa peningkatan Yiyun tidak hanya dalam jumlah kecil. Yiyun berdiri dan tersenyum, berkata, "Instruktur Qin, memang aku telah tumbuh lebih kuat baru-baru ini." Setelah Yiyun mempelajari teknik suci Tai, bahkan jika dia tidak menggunakan Radiant Sun Qi, kekuatannya tidak lagi sama seperti sebelumnya. Ini karena akumulasi dan kemurnian Yuan Qi Yiyun telah membuat kemajuan besar. Botakin hanya bisa merasakannya secara samar-samar, tetapi dia tidak tahu dengan keyakinan mutlak. Meskipun Botakin telah membuka mata surganya, ada nilai yang berbeda dengan mata surga. Misalnya, penatua kota surgawi Tai, Jian Ge, dapat dengan jelas melihat melalui Yiyun dengan sekilas. Kecuali kristal ungu, dia bisa melihat semuanya. Adapun Botakin, dia jelas tidak memiliki kemampuan itu. Botakin mengangkat batu bata di atas meja batu di depan Yiyun dan membaliknya, melihatnya. Batu bata yang bagus, cukup padat, cukup berat, aku pikir juga begitu. Yiyun menyeringai. Yiyun memiliki kesan yang baik tentang Botakin. Meskipun Botakin tidak dengan sengaja merawatnya, dia telah memenuhi 100% tugasnya sebagai instruktur dan telah memberinya banyak nasihat. Pada saat ini, wasit mengumumkan, tahap alam liar surgawi, 10.003, Yiyun. 10.708, Sun Yuan. Ayo ke atas panggung untuk pertandingan. Giliran Yiyun lagi. Dan lawannya lagi-lagi dari 4 raja pengganggu ibu kota, Scrawny Sun Yuan. Sun Yuan memiliki telinga lancip dan pipi monyet terlihat jelek. Senjatanya istimewa, sepasang nunchucks. Sun Yuan membuat panggilan aneh dan melompat ke atas panggung. Yiyun, cepat datang, saatnya bertarung. A True Martial World, Bab 218. Judul, Kehancuran Sun Yuan. Sun Yuan dengan agresif meneriaki Yiyun dari Divine Wilderness Stage. Yiyun berdiri dan mengangkat batu bata dari meja.
Kelopak mata para elit di sekitarnya bergerak-gerak ketika mereka melihat ini. Yi Yun membawa batu bata ke atas panggung lagi. Pukulan batu bata Yi Yun sebelumnya telah menjatuhkan Feng Hai dari belakang, sekarang dia berencana untuk merobohkan Sun Yuan. Sun Yuan sekarang bersiap melawannya, jadi bagaimana dia bisa dihancurkan? Yi Yun ini sungguh sombong. Dia mungkin kuat, tapi dia tidak boleh meremehkan musuh. Dia mungkin baik-baik saja menggunakan batu bata saat menghadapi Feng Hai, tapi sekarang melawan Sun Yuan, pihak lain sudah siap, namun dia masih menggunakan batu bata. Batu bata ini mungkin sangat keras, tapi ini bukan senjata yang layak. Dia harus mencabut pedangnya. Meremehkan musuh adalah resep pasti untuk gagal total pada tugas yang mudah. Apakah Yi Yun mengikuti jejak Feng Hai? Orang-orang mulai berdiskusi, dan pada saat ini, Yi Yun sudah membawa batu bata itu ke panggung alam liar ilahi. Sun Yuan memandang Yi Yun dan melihat batu bata di tangan Yi Yun. Dia menyeringai sambil berkata, "Kamu ingin melakukan gerakan yang sama padaku 2 kali? Naif." Saat Sun Yuan mengucapkan kata-kata itu, kedua kakinya mulai bergerak perlahan. Langkah Sun Yuan aneh, kelihatannya lambat, tetapi ketika dia bergerak, sulit untuk melihat kakinya, seolah-olah ada gangguan ruang waktu. Setelah Sun Yuan bergerak beberapa langkah, ada bayangan di belakang tubuhnya. Bayangan ini bertahan untuk waktu yang lama dan membuat lebih sulit untuk membedakan mana Sun Yuan yang asli. Langkah demi langkah, jumlah bayangan sisa Sun Yuan bertambah. Orang-orang terpesona saat melihat ini. Itu adalah after image patches dari keluarga Sun. Dengan menggunakan langkah khusus untuk bergerak, lawan tidak akan bisa membedakan tubuh mana yang sebenarnya dari orang yang mendemonstrasikan langkah setelah gambar. Pada saat yang sama, setiap langkah diinjeksi dengan Yuan Qi dan setiap gambar sisa dibentuk dari Yuan Qi. Hasilnya, mereka terlihat sangat nyata. Jika seseorang tidak dapat menemukan posisi lawan, bagaimana cara menyerang? Demikian pula, jika seseorang tidak mengetahui posisi lawan, ia tidak akan tahu dari mana serangan itu akan datang. Akan mudah diserang secara diam-diam oleh Sun Yuan. After image patches adalah inti dari warisan keluarga Sun. Sun Yuan telah menggunakan bakatnya yang luar biasa dalam after image patches untuk menjadi salah satu anggota 4 penguasa kerajaan di ibu kota. Selama after image patches tidak terlihat, Sun Yuan tidak akan terkalahkan. Semakin banyak bayangan yang mengelilingi Yi Yun. Setiap bayangan bisa menjadi tubuh asli dan mereka bisa menyerang Yi Yun kapan saja. Semua elit yang hadir tidak lemah. Mereka menonton dari kejauhan dan bahkan melihat after image patches Sun Yuan secara keseluruhan. Banyak dari mereka tidak dapat membedakan mana tubuh asli Sun Yuan. Aku sebenarnya tidak tahu tubuh mana yang asli di antara semua gambar yang dibuat dari after image patches ini. Seperti yang diharapkan dari teknik rahasia keluarga Sun. Bagaimana Yi Yun akan menyerang? Banyak orang mulai memujinya. Gendut For Bully Lords melihat bahwa Sun Yuan perlahan menguasai situasi dan dia mulai tersenyum. Keterampilan Sun Yuan adalah dasar dari kekuatannya. Langkah ini dengan sempurna dimentahkan Yi Yun. Jika seorang prajurit pembawa pedang atau pedang tidak dapat melihat posisi Sun Yuan, mereka hanya bisa mengirimkan pancaran sinar pedang, menyerang tanpa pandang bulu. Jika demikian, tidak peduli betapa indahnya after image patches milik Sun Yuan, dia akan berjuang untuk mengatasinya. Akan mudah untuk ditebas oleh balok pedang, yang menunjukkan kekurangan dari teknik ini. Tapi Yi Yun hanya punya batu bata. Tosat army sabrenya ditempatkan di luar panggung. Sebuah batu bata tidak bisa mengirimkan semburan serangan. Siapa yang memintamu untuk ceroboh? Meremehkan musuh akan menyebabkan hasil ini. Saat ini, di tengah panggung, Yi Yun masih memegang batu bata dan berdiri dengan santai. Sebenarnya, Yi Yun merasa tidak bisa berkata-kata. Sun Yuan yakin belum selesai dengan triknya. Yi Yun sudah membentuk bola mata surga. Sapuan mata surga dan tubuh asli Sun Yuan tidak akan luput darinya. Bahkan tanpa bola mata surga yang terbentuk, Yi Yun hanya bisa membuka visi kristal ungu untuk melihat Sun Yuan melompat seperti monyet. Targetnya terlalu jelas. Yi Yun memiliki ratusan cara berbeda untuk menemukan Sun Yuan. Untuk berpikir bahwa dia mengatakan gerakan yang sama tidak dapat digunakan padanya 2 kali. Apakah dia mengira dia adalah seorang kultivator Sein? Pada saat ini, bayangan belakang Sun Yuan berada dalam jarak 9 meter dari Yi Yun. Bagi para kultivator, itu tidak berbeda dengan berhubungan. Memulai serangan adalah masalah yang membutuhkan waktu beberapa saat. Bagus. Mata The Four Bully Lords gendut berbinar. Dikelilingi oleh bayangan dan tubuh asli Sun Yuan pada radius 9 meter, pihak lain sudah kalah. Gendut tidak menyangka Sun Yuan bisa berurusan dengan Yi Yun, sekarang tampaknya Sun Yuan bisa menang. Menyerang. Sun Yuan mulai bergerak. Dia tiba-tiba menyerang di belakang Yi Yun. Jarak 9 meter menghilang dalam sekejap. Sun Yuan mengeluarkan pedang lembut tipis yang tersembunyi di balik lengan bajunya. Tepi pedangnya lembut dan tidak bisa dilihat dengan mudah saat terendam di udara.
Pedang lembut yang tajam ini seperti ular berbisa yang keluar dari lubangnya. Itu menghantam punggung Yi Yun dan pada saat yang sama, dengan mengangkat tangan Sun Yuan, dia menembakkan serangkaian senjata siluman. Senjata siluman ini tidak jelas, mereka adalah jarum terbang yang mudah terlewatkan. Jarum terbang keluarga Sun juga sangat terkenal. Jarum terbang ini, ketika dikirim di tengah-tengah balok bilah, akan dilindungi oleh balok bilah. Lawan biasa akan sulit menemukan mereka, apalagi menghindarinya. Bahkan jika lawan tidak dibuat bingung oleh After Image Patches, bereaksi pada waktu yang tepat dan dapat menangkis sinar pedang, lawan tidak akan dapat menghindari jarum terbang. Rentetan jurus ini bisa dibilang hina. Mengambil kegagalan Feng Hai sebagai pelajaran, Sun Yuan telah menggunakan semua gerakan terbaiknya dan telah memainkannya secara ekstrim. Langkah setelah gambar mendekati Yi Yun, dengan pedang lembut dan kombinasi senjata tersembunyi, Sun Yuan tidak percaya dia bisa kalah. Ini hanya bisa disalahkan atas arogansi anak ini Yi Yun. Apakah dia pikir dia bisa menggunakan batu bata untuk menang? Tanpa khawatir, Sun Yuan menikam jantung Yi Yun. Sederet senjata tersembunyi juga menembus tubuh. Swiss, pedang lembut itu menembus tubuh. Tapi ekspresi Sun Yuan tiba-tiba berubah. Tusukan ini tidak memiliki perasaan memasuki perlindungan Yuan Qi tubuh. Tidak ada perlawanan seolah-olah dia tidak menusuk apapun. Pada saat ini, sosok Yi Yun tiba-tiba kabur. Bayangan, Sun Yuan sangat terkejut. Yi Yun yang ditusuknya juga merupakan bayangan? After Image Patches adalah teknik mistik yang menggabungkan Yuan Qi dan langkah yang berfluktuasi untuk membentuk bayangan. Tentu saja, Yi Yun tidak mengetahui After Image Patches, tetapi dengan kecepatan absolut, Yi Yun juga dapat membuat bayangan yang muncul sangat pendek. Ini karena gambar asli akan terus muncul dalam penglihatan seseorang selama sepersekian detik, yang juga merupakan alasan fenomena After Image ini. Tanpa membuka Heaven's Eye, bayangan sisa di mata seseorang tidak bisa dihilangkan. Bayangan singkat di mata Sun Yuan inilah yang menyebabkan dia menusuk ke ruang kosong. Sun Yuan segera tahu itu tidak berjalan dengan baik. Dia segera mundur. Tetapi pada saat ini, dia mendengar angin di belakang kepalanya. Perasaan tidak menyenangkan yang kuat muncul di benaknya. Sun Yuan merasakan kulit kepalanya kesemutan sementara rambutnya berdiri di ujung belakang lehernya. Dia berusaha keras untuk menebus situasi, tapi sudah terlambat. Dong, suara yang jelas dan tajam terdengar. Yi Yun telah memukul kepala Sun Yuan dengan batu bata. Sun Yuan merasakan tubuhnya gemetar dan rasa sakit yang luar biasa dari bagian belakang kepalanya. Penglihatannya menjadi hitam dan dia langsung merasa pusing. Sialan! Sun Yuan dengan marah meratap di benaknya. Dia menggunakan semua kekuatannya untuk membuka mata dan menopang tubuhnya, tetapi itu semua sia-sia, itu hanya meningkatkan rasa sakitnya. Yi Yun terkejut ketika dia menyadari bahwa dia tidak bisa menyelesaikan Sun Yuan dengan satu batu bata. 4 Raja Buli ini benar-benar tangguh. Mereka pasti ada di masa lalu. Karena itu, Yi Yun menepuk pundak Sun Yuan dan dengan sungguh-sungguh berkata, "Aku katakan, kamu baru saja melompat-lompat seperti monyet. Saat dalam pertempuran, apa gunanya semua trik mewah itu? Yang terbaik adalah bertarung dengan mantap." Sambil mengatakan itu, Yi Yun diam-diam mengangkat batu bata. Mulut Sun Yuan bergerak-gerak saat dia ingin mengatakan sesuatu, tapi dia tidak punya kesempatan. Ketika dia sepertinya membuat bunyi suku kata dengan susah payah, pukulan batu bata kedua Yi Yun menghantam, memukulnya di tempat yang sama persis dengan batu bata pertama. Dong, suara tajam lainnya terdengar. Serangan yang sama telah diulangi 2 kali. Sun Yuan seperti paku yang dipukul dengan palu. Tubuhnya gemetar dan matanya berputar. Seolah tulangnya telah disedot, dia mendarat di tanah dengan suara gedebuk. Tidak ada yang tahu apa pikiran terakhir Sun Yuan. Namun satu lagi telah diselesaikan. Dengan batu bata di tangan, Yi Yun mengendurkan pergelangan tangannya. Seolah-olah dia baru saja membunuh seekor anjing. Penonton terdiam saat melihat ini. Sun Yuan telah menggunakan teknik rahasia keluarga Sunnya, After Image Patches, membentuk 36 tubuh yang terbelah. Gerakannya begitu mewah dan mempesona. Tapi hasilnya, dihancurkan oleh batu bata. Yi Yun datang 2 kali, memukul batu bata 2 kali untuk menghancurkan 2 orang. Seharusnya 4 pukulan batu bata, tapi itu tidak masalah. Apakah ini duel antara para ahli? Tidak seorang pun yang datang ke kota Dewa Tai bukanlah seorang elit. Duel mereka pasti diisi dengan bim-bim dan aura penggerak surga. Ada apa denganmu, menggunakan 2 pukulan batu bata untuk menjatuhkan 2 orang? Pada saat ini, di panggung hutan belantara ilahi, Yi Yun berjongkok dan meletakkan batu bata ke samping. Dia meraih tangan Sun Yuan dan melepas cincin interspasial Sun Yuan. Bagaimanapun, hal ini telah menjadi bagian dari taruhan. Cepat atau lambat, itu akan menjadi miliknya, jadi mengapa tidak mengambilnya lebih awal? Terima kasih, kata Yi Yun dengan nada yang sangat provokatif.
Tapi tentu saja, Sun Yuan tidak bisa lagi mendengarnya. Melihat adegan ini, gendut Four Bully Lords di luar arena benar-benar marah. Lemak di wajahnya terus bergerak-gerak. Monyet juga telah tersingkir. Cincin interspatialnya telah diambil dan dia telah kehilangan 1000 rune skala naga. Bersama dengan pertandingan sebelumnya, Four Bully Lords telah kehilangan 2000 rune skala naga dan 2 cincin interspasial. Dia sudah bisa membayangkan masa depan, sementara di jalanan ibu kota, ketika dia diperkenalkan oleh orang lain, seseorang akan berkata, "Oh, kamu adalah anak tertua dari 4 raja pengganggu. Aku sudah lama mendengar tentangmu. 2 saudara kamu tertimpa udik Cloud Wilderness dengan batu bata, dan kamu bahkan memberikan semua aset kamu kepadanya. Aku sudah lama mendengar namamu yang terkenal itu. Bertemu dengan kamu hari ini adalah suatu kesenangan. Senang bertemu denganmu." Setelah memikirkan ini, wajah gendut berubah total. Jika ini terus berlanjut, bagaimana mereka bisa disebut Four Bully Lord? Mereka mungkin juga mengubah nama mereka menjadi 4 bajingan. Bab 219. Judul, Bro, kamu terlalu naif. Kakak, The Four Bully Lords, si pendek berbicara kepada gendut tanpa rasa percaya diri. Selanjutnya, akan menjadi aku tidak memiliki kepercayaan diri. Kekuatan si pendek hampir sama dengan Sun Yuan. Kekalahan Feng Hai oleh Yi Yun bisa jadi karena dia meremehkan Yi Yun. Tapi Sun Yuan telah melakukan yang terbaik. Namun, dia juga telah dirusak oleh Yi Yun. Ini karena perbedaan kekuatan yang mutlak. Tidak peduli betapa segannya si pendek menerima situasi ini, dia tidak punya pilihan selain mengakui fakta ini. Yi Yun lebih kuat dari dia. Gendut tetap diam. Dia tidak punya apa-apa lagi untuk dikatakan. Apa yang kita lakukan sekarang? Semua aset mereka telah dipertaruhkan. Jika mereka tidak melawan, apakah mereka akan menyerah begitu saja? Setelah Four Bully Lord, masih banyak orang dari asosiasi Hongdao. Mereka semua memiliki ekspresi jelek di wajah mereka. Banyak dari mereka telah mengajukan lamaran untuk bersaing dengan Yi Yun. Mereka bahkan telah menyerahkan taruhan mereka, itu tidak bisa lagi diubah. Untuk ini, mereka menyesal sampai pada titik di mana usus mereka berubah menjadi hijau. Jika mereka tahu bahwa Yi Yun begitu tangguh, mereka lebih baik mati daripada mengacaukannya. Bahkan jika kekuatan Yi Yun sangat besar, itu tidak masalah. Tapi senjatanya adalah batu bata. Berkelahi dengannya berarti seseorang akan terlempar dengan batu bata. Untuk para kultivator, tidak apa-apa untuk kalah dalam pertandingan. Selama mereka tidak kehilangan martabat mereka, mereka akan dengan enggan menerimanya. Tapi untuk dihancurkan oleh batu bata, itu terlalu memalukan. Yi Yun membawa Heaven Up Heaval Seal turun dari panggung. Dia memiliki 12 pertandingan pada hari pertama. Dia harus bertanding hampir setiap jam. Dalam sehari, dia harus bertarung dari subuh hingga senja selama total 12 jam. Setelah pertandingan kedua, Yi Yun bisa merasakan bahwa tatapan orang-orang di sekitarnya membuatnya kagum. Di kota Dewa Tai'ah, selama kamu kuat, kamu akan dihormati bahkan jika kamu berasal dari latar belakang yang sederhana. Yi Yun bermeditasi beberapa waktu sebelum pertandingan ketiganya dimulai. Lawannya adalah si pendek dari Four Bully Lords. Ketika Yi Yun naik ke atas panggung lagi, si pendek kehilangan sebagian besar moralnya saat melihat Yi Yun memegang batu bata berdarah di tangan. Sebelum pertandingan dimulai, si pendek tiba-tiba berkata, "Tunggu, ada yang ingin aku katakan." "Oh, apa itu?" Yi Yun memandang si pendek dengan heran. Si pendek meneguk air liurnya dan berkata, "Itu, bisakah kamu mengganti senjatamu?" "Mengganti? Mengapa?" Yi Yun menatap si pendek dengan tatapan bingung. Si pendek tetap diam. Yang dia maksud adalah dia tidak ingin dikalahkan oleh batu bata. Itu akan sangat memalukan, tapi dia tidak bisa mengatakan itu. Lagi pula, orang tidak akan mengharapkan dia berkata, "Aku tidak ingin dihancurkan oleh batu bata. Silakan ganti ke senjata lain untuk menjatuhkanku." Ini berarti bahwa dia kebobolan terlebih dahulu, bahkan sebelum pertarungan dimulai. Sekarang, jika dia kembali ke ibu kota, itu akan sama memalukannya. Yang lain akan mengatakan Lofty dan Scrawny of the Four Bully Lords dirobohkan oleh batu bata. Tapi kemudian, si pendek tidak ingin dirobohkan oleh batu bata jadi dia memohon agar Yi Yun mengganti senjata lain untuk menjatuhkannya. Akhirnya Yi Yun setuju dan akibatnya, si pendek juga dirobohkan. Setelah memikirkan ini, si pendek merasa sangat sedih. Tapi, Yi Yun menggelengkan kepalanya, berkata, "Aku tidak akan ubah. Heaven Up Heaval Seal ini sangat berguna. Bahkan jika aku harus mengubah, aku akan mengubah menjadi palu atau sesuatu yang hampir sama." Ketika Yi Yun mengatakan itu, si pendek merasa hatinya diinjak-injak oleh 10.000 binatang bertanduk dekat dengan kuku bernoda lumpur. Mungkinkah dia tidak begitu menghina? Dia kecanduan mengetuk orang. Si pendek menjadi sangat marah. "Aku akan bertarung denganmu,
Si pendek mencabut pedangnya yang melengkung dan menyerbu ke arah Yiyun. Saat dia bergegas ke depan, tubuh si pendek kabur. Dengan sentuhan cincin interspatialnya dan teriakan. Teknik membelah tubuh. Dengan teriakan ini, si pendek terbelah menjadi dua tubuh. Apa? Banyak orang yang terkejut dengan ini. Tubuh tunggalnya menjadi dua dalam hitungan detik. Sebelumnya ketika Scrawny menggunakan after image patches-nya, tubuhnya berubah menjadi banyak tubuh. Tapi itu semua hanyalah bayangan. Namun, bayangan tidak bisa bergerak, dan hanya bisa terlihat di mata orang, membingungkan penglihatan seseorang. Tapi sekarang, teknik tubuh split si pendek benar-benar membagi tubuhnya menjadi dua. Klonnya juga menyerbu Yiyun dan menyerang. Yiyun juga sedikit tertegun, tapi segera dia mengetahuinya. Si pendek dan klonnya melompat dan menyerang Yiyun dari kiri dan kanan. Kedua bilah melengkung itu bersilangan. Split body cross slash, sinar pedang yang berkilau ditembakkan. Tapi saat ini, Yiyun tergerak, muncul di depan si pendek dan klonnya. Dia mengangkat batunya. Dong, dong. Menggunakan teknik gerakan misterius, Yiyun mengirimkan dua pukulan padat dengan batu bata. Si pendek tidak bisa mengelak dari mereka. Kedua bilah melengkung terbang langsung, tapi si pendek dan klonnya telah dirobohkan oleh dua pukulan batu bata Yiyun. Boom! Si pendek membanting ke tanah dengan keras sementara klon miliknya kehilangan kemampuannya untuk bergerak dan terpelintir menjadi tumpukan. Baru kemudian orang menyadari bahwa ini bukanlah tubuh yang terbelah. Dalam seni bela diri, mereka yang mencapai level kultivasi tinggi dapat memiliki klon, tetapi si pendek jauh dari level itu. Yang disebut klon sebenarnya adalah boneka. Ketika si pendek membuang bonekanya, dia menyuntikkan boneka itu dengan Yuan Qi-nya. Bersama dengan bayangan dan kecepatan cepatnya sendiri, itu menciptakan efek klon ini. Tapi metode ini tidak ada artinya bagi Yiyun yang telah membentuk bola mata surga. Dia melihatnya dengan sekali pandang. Si pendek dikalahkan dengan cara yang sama seperti yang lain, pingsan oleh Yiyun. Sampai saat ini, tidak ada yang bisa lolos dari kutukan batu bata Yiyun. Batu bata itu, di tangan Yiyun, adalah senjata menakutkan yang akan menyebabkan mimpi buruk di antara anggota asosiasi Hongdao. Sebuah batu bata di kepalamu akan menghasilkan benjolan besar, siapa yang tidak takut? Mereka tidak bisa membayangkan perasaan menonton tanpa daya saat Yiyun menjatuhkan mereka dengan batunya ketika tiba giliran mereka. Mereka bisa memprediksi hasil pertandingan. Mereka harus menjulurkan kepala mereka, hanya untuk dirobohkan olehnya. Apa yang lebih menyakitkan dari ini? Pada titik ini, semua anggota dari asosiasi Hongdao yang telah menyatakan perang terhadap Yiyun merasa seperti mereka sedang duduk di atas peniti dan jarum. Seorang pemuda tiba-tiba mengertakkan gigi dan berkata, "Anak ini pasti telah berlatih beberapa teknik kultivasi khusus. Kita semua telah dibodohi olehnya. Dia mungkin terlihat menyendiri, membuat orang lain berpikir dia lemah. Sebenarnya dia menggunakan jurus yang sangat mendominasi dan kuat. Dan pembawa jurus itu adalah batunya." Kata-kata pemuda ini mencerahkan banyak orang. Semua orang saling memandang dan tiba-tiba merasa bahwa kata-kata pemuda itu masuk akal. Tapi ada orang lain yang ragu. Tidak mungkin, senjata aslinya adalah pedang panjang. Pedang panjang itu pasti senjata pilihannya kan? Saat menghadapi pertanyaan ini, pemuda sebelumnya menyangkal. "Bro, kamu terlalu naif. Jangan tertipu oleh penampilan. Apakah ada di antara kalian yang pernah melihat Yiyun bertarung dengan pedang panjang itu? Sejak dia datang ke kota Dewa Tai'ah, dia telah memetik tumbuhan sepanjang waktu. Memetik tumbuhan, memetik lebih banyak tumbuhan, dan masih memetik herbal. Dia tidak pernah bertengkar dengan kami. Kami bahkan tidak tahu teknik kultivasi apa yang dia praktikkan. Aku 70% yakin bahwa Yiyun telah mengambil teknik mistik rahasia, dan teknik rahasia ini berhubungan dengan batu bata. Di dunia ini, ada keterampilan pedang, keterampilan saber, dan keterampilan tombak. Mengapa tidak ada keterampilan bata? Jangan menganggapnya konyol. Pikirkan baik-baik, ada berbagai macam teknik kultivasi yang aneh di dunia ini. Memiliki salah satu dari teknik kultivasi ini menggunakan batu bata sebagai senjata utama adalah hal yang normal. Pemuda ini mulai sangat percaya pada hipotesisnya sendiri. Orang-orang mulai merasa tercerahkan. "Bro, kamu benar. Pantas saja pria ini berjalan santai ke arena di pagi hari saat aku melihatnya. Dia tahu banyak yang menunggu untuk menantangnya, namun dia sama sekali tidak khawatir, seolah-olah dia tidak terlibat di dalamnya. Ketenangannya tidak normal. Benar, saat dia naik ke atas panggung, dia damai seperti burung merpati, tanpa stres sama sekali. Sebelumnya, dia bahkan memprovokasi kami untuk meningkatkan taruhannya. Sepertinya dia percaya diri sejak awal. Dengan teknik batu bata rahasianya, dia tidak takut pada kita. Yiyun ini terlalu licik." Orang-orang menjadi semakin yakin, seolah-olah mereka telah mengetahui rahasia Yiyun. Pada saat yang sama,
pemuda asosiasi Hongdao menjadi marah atas provokasi Yiyun agar mereka menaikkan taruhannya. Sekarang, mereka akhirnya menyadari bahwa mereka telah ditipu oleh Yiyun untuk meningkatkan taruhannya. Bajingan ini, tetapi masalahnya sekarang adalah, bahkan jika mereka tahu Yiyun mempraktikkan teknik mistik dan senjatanya adalah batu bata, bagaimana mereka akan memecahkannya? Perbedaan kekuatannya terlalu besar. Mereka masih akan dirobohkan saat naik ke atas panggung. Saudaraku, kita harus memikirkan cara untuk mengontrol batu bata di tangannya. Jangan terkecoh dengan tampilan batu bata. Ini mungkin terlihat lucu, tapi di tangan Yiyun, itu adalah senjata yang paling ditakuti di dunia. Seseorang mengatakan ucapan penutup, pemuda lainnya menggema. Benar, kita perlu memperlakukan batu bata sebagai pedang atau tombak paling tajam. Berbicara tentang pendekar pedang, beberapa pendekar pedang bisa memiliki permainan pedang yang luar biasa sehingga mereka bisa menjadi satu dengan pedang. Tubuh pendekar pedang yang bisa menjadi satu dengan pedang itu setara dengan pedang. Dan pedang itu juga tubuh mereka. Yiyun ini, dia bahkan mungkin telah mencapai tahap menjadi satu dengan batu bata. Oh, menjadi satu dengan batu bata. Sangat kuat, tidak mungkin. Kesulitan menjadi satu dengan batu bata tidak bisa kurang dari menjadi satu dengan pedang. Alam ini hanya dapat dijangkau oleh orang-orang yang sangat berbakat dengan persepsi yang sangat baik. Mendengar bahwa Yiyun bisa mencapai tahap menjadi satu dengan batu bata, para pemuda yang hadir berubah marah. Kacang ini terlalu keras untuk dipecahkan. Mereka juga memiliki senjata sendiri, tetapi tidak satu pun dari mereka bisa menjadi satu dengan senjata mereka. Aku tidak sedang khawatir, tapi aku telah melihat para kultivator yang mampu menjadi satu dengan pedang. Gerakan mereka terlihat sederhana. Biasanya hanya satu tusukan dan mereka akan mengalahkan lawan mereka. Di permukaan, tidak ada yang mewah sama sekali. Sekarang Yiyun juga sama. Dengan ketukan batu bata, itu mungkin terlihat sederhana, tetapi dia bisa mengalahkan lawan-lawannya. Ini sangat mirip dengan menjadi satu dengan pedang. Seharusnya, dia menjadi satu dengan batu bata. Bab 220. Judul, Melempar Handuk. Pemuda berusia 13 tahun asosiasi Hongdao semuanya berkumpul bersama. Mereka menganalisis gerakan dan kelemahan Yiyun. Akhirnya, mereka memutuskan strategi pertempuran. Ketika seorang pendekar pedang mencapai titik menjadi satu dengan pedang, dia memiliki kelemahan. Begitu dia kehilangan pedang di tangannya, kekuatan bertarungnya akan sangat berkurang. Menurut alasan ini, para pemuda ini percaya Yiyun juga sama. Selama dia kehilangan batu bata di tangannya, kekuatan bertarungnya akan turun. Alhasil, strategi pertempuran mereka adalah dengan mengendalikan batu bata di tangan Yiyun, kemudian mencari kesempatan untuk menyakiti Yiyun dengan serius. Bukan tidak mungkin menang. Saat para pemuda mulai menganalisis dengan logika yang masuk akal, sebuah suara dingin berteriak. Kalian semua tutup mulut. Ketika suara ini berteriak, sekelompok pemuda melompat kaget. Siapa yang begitu sombong sampai menyuruh mereka tutup mulut? Tetapi ketika mereka menoleh untuk melihat siapa itu, mereka langsung terdiam. Orang yang meneriaki mereka adalah Presiden Asosiasi Hongdao, Li Hong. Li Hong memiliki ekspresi yang sangat pucat di wajahnya. Matanya tajam, seolah-olah dia adalah binatang buas yang akan menerkam dan melahap seseorang. Di Asosiasi Hongdao, Li Hong memiliki otoritas ekstrim. Ketika dihadapkan dengan Li Hong yang marah, pemuda lainnya diam karena takut. Sekelompok idiot, kau masih berani menjadi bodoh di depanku? Li Hong dengan ganas berkata. Para pemuda yang sebelumnya berbicara tercengang. Mereka masih tidak menyadari situasinya. Setelah melihat ekspresi pemuda itu, bibir Li Hong bergerak-gerak. Dia berharap dia bisa melempar sekelompok orang bodoh ini ke tebing kota Taeah Divine. Dia merasa bahwa, setelah dia membentuk asosiasi Hongdao, dia telah mengumpulkan sekelompok idiot dan bahwa dia selalu memerintahkan tumpukan sampah. Anak-anak ini jika dibandingkan dengan Yiyun, itu seperti perbedaan antara giok dan kotoran. Tapi sekali lagi, kebanyakan anak berusia 12-13 tahun biasanya belum matang dalam berpikir. Mereka terkadang membuat kesalahan yang naif dan mengatakan sesuatu yang kekanak-kanakan. Itu juga sangat normal, tapi Yiyun berbeda. Pikirannya sama sekali tidak seperti anak kecil. Yiyun telah ditantang oleh banyak orang selama beberapa hari terakhir. Namun, dia tidak peduli tentang itu. Dia terus makan dan tidur, tidak memikirkannya. Malahan, dia malah mengejek banyak orang. Dia mengejek dan menantang orang lain. Tingkah laku ini membuatnya tampak seperti mengalami delusi remaja, tetapi hasilnya adalah para pemuda, yang diejek oleh Yiyun, menjadi berkepala dingin dan menaikkan taruhannya lebih tinggi. Hal ini mengakibatkan Yiyun memanfaatkan mereka sepenuhnya. Itu termasuk For Bully Lords. Awalnya, Li Hong merasa ada yang tidak beres. Yiyun selalu terlihat seperti sedang dalam khayalan remaja, tetapi jika memang demikian,
bagaimana dia memilih ramuan primordial? Tampaknya tidak masuk akal untuk menjelaskannya dengan keberuntungan. Awalnya, Li Hong berhati-hati, tapi dia masih tertipu oleh Yi Yun. Alasan utamanya adalah karena Yi Yun terlalu jahat. Dalam keadaan normal, seorang anak dari Cloud Wilderness seharusnya tidak memiliki banyak pengalaman duniawi, dan tidak akan memiliki kekuatan yang begitu besar. Dan, karena inilah Li Hong mengizinkan anak buahnya untuk bertaruh dengan Yi Yun, sehingga taruhannya didorong lebih tinggi. Sekarang, bahkan asosiasi Hongdao-nya telah membuka kumpulan taruhan. Dan Yi Yun telah membawa 5.000 rune skala naga bersamanya untuk bertaruh pada dirinya sendiri di kumpulan taruhan ini, bertaruh bahwa dia dapat menyelesaikan lebih dari 20 pertempuran. Begitu dia memikirkan taruhan ini, Li Hong merasa terengah-engah. Dia benar-benar merasakan sakit jantung, hati dan burungnya. Bahkan ususnya sepertinya saling menyatu. 5.000 rune skala naga, dengan pembayaran pukul 1.10 berarti asosiasi Hongdao akan kehilangan 45.000 rune skala naga. Ini praktis melemahkan hidupnya. Untuk berharap bahwa orang-orang yang direkrut yang tidak memiliki kekuatan dan otak bisa membalik keadaan, dia mungkin juga berharap babi terbang. Li Hong tidak cukup naif untuk percaya bahwa Yi Yun telah mempelajari beberapa teknik mistik bata yang membuatnya sekuat itu. Yi Yun masih belum menggunakan pedangnya, yang berarti lawan yang dihadapinya tidak memiliki kualifikasi untuk membuatnya menarik pedangnya. Bagi Yi Yun, batu bata lebih dari cukup untuk merawat orang-orang dungu ini. Tak satupun dari pemula asosiasi Hongdao yang cocok dengan Yi Yun. Mereka bahkan tidak bisa membuat dia lelah. 45.000 rune skala naga ini pasti hilang. Li Hong bisa merasakan jantungnya berdarah. Menghasilkan rune skala naga dan sumber daya, dan mendukung asosiasi sebesar itu tidaklah mudah. Kekuatan dan bakat Li Hong bukanlah yang terbaik. Meskipun Li Hong berhasil mendapatkan hasil yang cemerlang dalam 1 tahun, ia tetap gagal masuk gulungan kehormatan surga atau bumi. Tidak mudah baginya untuk mendapatkan rune skala naga. Li Hong mengepalkan tinjunya. Dipisahkan oleh tahapan, dia melihat Yi Yun berpakaian linen yang hampir 100 meter jauhnya. Yi Yun sudah meletakkan batu bata di atas meja dan mulai bermeditasi. Ketika dia diawasi oleh Li Hong, Yi Yun merasakannya dan membuka matanya dan tatapannya berbenturan dengan Li Hong. Bentrokan tatapan ini membuat Li Hong merasa takut. Persepsi yang begitu tajam, orang dengan persepsi tajam bisa merasakannya ketika mereka diawasi secara diam-diam. Namun dengan jarak yang jauh di antara mereka, Yi Yun masih bisa merasakannya. Persepsi ini terlalu menakutkan, bahkan orang-orang yang membentuk bola mata surga mereka tidak sebaik itu. Anak ini, kamu benar-benar hebat. Aku akui aku telah keliru tentangmu. Li Hong merasa seperti dia telah terkena pukulan berat. Dia telah matang dalam pemikirannya sejak awal, jadi meskipun dia baru berusia 14 tahun, dia sudah memiliki pikiran orang dewasa. Apakah itu lingkaran anak-anak kaya di ibu kota atau di kota Dewataya? Li Hong telah menggunakan kecerdasan emosionalnya yang luar biasa untuk berkembang. Atau, dia tidak akan bisa mengatur organisasi besar seperti asosiasi Hongdao. Tapi hari ini, dia telah sepenuhnya diperankan oleh Yi Yun, seorang anak yang lebih muda darinya hampir 2 tahun. Wan Kai, jika kamu pikir kamu tidak bisa mengalahkan Yi Yun, akui kekalahanmu. Li Hong berkata kepada gendut Four Bully Lords yang berdiri di sampingnya. Nama gendut adalah Wan Kai. Dia berasal dari keluarga Wan di ibu kota, yang juga merupakan klan keluarga yang sangat terkenal. Kekuatan Wan Kai lebih kuat dari 3 lainnya dari Four Bully Lord, tapi dia paling kuat 20-30% lebih kuat. Li Hong tidak berpikir Wan Kai memiliki kesempatan untuk mengalahkan Yi Yun. Yi Yun bahkan tidak menggunakan senjatanya atau bergerak untuk mengalahkan 3 dari 4 Raja Bully, namun dia melakukannya dengan mudah. Bisa dikatakan kemenangan telak, karena dia tahu Wan Kai akan dirobohkan oleh batu bata, lebih baik tidak naik ke atas panggung. Wajah gemuk Wan Kai memerah. Melempar handuk tanpa perlawanan sungguh memalukan. Tetapi jika dia bertarung, semua dari 4 tuan pengganggu akan dipukul oleh Yi Yun dengan batu bata, merobohkan mereka semua. Tingkat rasa malu ini tidak rendah. Itu akan menjadi hasil yang memalukan, apakah dia memilih untuk bertarung atau tidak. Wan Kai tidak pernah merasa begitu sedih. Pada saat ini, Li Hong juga menoleh ke anak buahnya di asosiasi Hongdao dan berbicara tanpa antusias. Dan kalian semua juga, jika kamu berpikir tidak ada gunanya bertarung, akui kekalahan. Banyak dari anak buahnya tercengang mendengar ini. Kakak Hong, kamu ingin kami mengaku kalah seperti itu? Jadi, bukankah semua yang kita pertaruhkan akan diberikan kepadanya? Setelah mempertaruhkan semua kekayaan mereka, mereka tidak mau mengundurkan diri tanpa berjuang. Tapi jadi bagaimana jika mereka merasa pasrah, jika mereka bisa mendapatkan kembali sesuatu dengan mengambil sedikit rasa sakit, Li Hong akan membuat mereka semua naik ke atas panggung. Namun, inti dari masalahnya adalah,
Bahkan jika mereka semua membentuk benjolan di kepala mereka karena ketukan, itu tidak akan mengubah fakta bahwa mereka telah ditipu. Saudara Hong, hubungan buruk antara asosiasi Hongdao dan Yiyun diketahui oleh seluruh kota Dewa Tai'ah. Taruhan ini juga pertama kali dipicu oleh asosiasi Hongdao kami. Jika kami mengaku kalah, bagaimana kami bisa hidup di kota Dewa Tai'ah? Seseorang berkata dengan sikap tertekan. Li Hong memutar matanya ke arah orang ini. Menurutmu, jika sekelompok dari kalian berbaris dan dihancurkan oleh batu bata Yiyun, kamu masih akan memiliki wajah untuk hidup di kota Dewa Tai'ah di masa depan? Ketika Li Hong kembali dengan pertanyaan ini, tidak ada yang mengucapkan sepatah kata pun. Memang akan lebih memalukan jika itu terjadi. Mereka dapat membayangkan bahwa setelah pertempuran ini, ketika orang-orang menyebutkan asosiasi Hongdao, mereka akan berkata, apakah kamu berbicara tentang asosiasi Hongdao, yang mana seluruh asosiasi pergi untuk menindas satu orang, tetapi akhirnya dihancurkan oleh batu bata? Tentu saja aku tahu tentang mereka. Apa, kamu dari asosiasi itu? Senang bertemu denganmu. Ngomong-ngomong, apakah kamu dirobohkan oleh Yiyun saat itu? Saat memikirkan ini, banyak dari wajah mereka menjadi pucat. Aku akan mengaku kalah. Hai, Wan Kai menggelengkan kepalanya. Karena dia lebih rendah, hanya itu yang bisa dia lakukan. Ada sejumlah besar pemuda asosiasi Hongdao yang ingin mengikuti jejak Wan Kai dalam mengakui kekalahan. Tetapi banyak dari mereka masih marah, mereka merasa bahwa Yiyun tidak sekuat itu. Karena itu, Yiyun tidak menemui perlawanan berarti sepanjang sisa hari itu. Saat wasit mengajak Wan Kai naik ke panggung, Wan Kai langsung mengaku kalah. Penonton di sekitarnya tidak bisa berkata-kata saat melihat adegan ini. Peringkat keseluruhan Wan Kai adalah sekitar 10.500. Dia bahkan telah membuat taruhan besar dengan Yiyun. Dalam keadaan seperti itu, dia dengan tegas mengakui kekalahan bahkan sebelum bertarung. Jelas sekali bahwa Wan Kai telah kehilangan semua harapan untuk menang. Wan Kai meninggalkan panggung dengan sedih, membiarkan Yiyun menang tanpa berkelahi. Setelah Wan Kai, dua anggota asosiasi Hongdao yang naik ke panggung juga mengaku kalah. Ada juga orang lain yang tidak percaya pada ajaran sesat, seperti pemuda yang bersikeras bahwa Yiyun telah mempelajari teknik mistik bata. Dia masih menjalankan strategi bertarungnya sendiri dengan tegas, berharap untuk mengambil batu bata dari tangan Yiyun dan kemudian menemukan kesempatan untuk menyakiti Yiyun dengan serius. Hasilnya jelas. Ketika pertarungan dimulai, saat pemuda sedang menunggu untuk melaksanakan strategi pertempurannya, Yiyun menghilang begitu saja dari penglihatannya. Setelah itu, dia merasakan sakit di kepalanya. Dia langsung jatuh saat penglihatannya menjadi hitam. Para pemuda dari asosiasi Hongdao tercengang. Celah ini terlalu besar. Pada saat ini, kumpulan pemula baru di kota Dewa Tai'ah ini memandang Yiyun dengan ketakutan. Kekuatan Yiyun terlalu besar. Itu terlalu jauh dari mereka. Seberapa jauh Yiyun bisa melangkah di masa depan? Apa peringkat Earth-nya? Mereka tidak berani membayangkannya.